bisa kita apa sih? 2B tambah CO. Berarti nilai dari A itu sendiri bisa kita nyatakan 2/3. A-nya belum kita cari ya, sorry. A-nya belum dicari ya. Berarti A-nya adalah P dikurangi P per 3. P/3, Pak. 2P per 3, oke. Ini siapa yang berbicara nih? Soalnya ada 11/2 jawabannya. 11 per 2. Oke, keep 11 per 13. 2. Berarti ini sekarang kita punya 2P per 3. Ini 2P per 3 tambah P per 3. Ya udah P ya, sorry. Ini 2P per 3 ditambah dengan 2P per 3. Gitu ya, 2B kan 2P per 3. Berarti 4P per 3. Terus kita butuh apa lagi? Kita butuh C ya. Kita butuh C, berarti ini 2P per 3 ditambah dengan apa? 3 dikali P per 3 tambah dengan P. Berarti ini kita punya 3 per 3, 5P per 3. Sehingga nanti 2B ditambah C per A sama dengan 2B-nya itu, bentar ya, B-nya tadi berapa? B-nya itu berarti U3 ya, 4P per 3 Pak. ditambah C-nya 5P per 3 dibagi dengan 2P per 3. P/3. Oke, kita kali semua dengan 3 supaya nggak ada pecahan ya. Habis, Ya, Pak. habis. 8 tambah 5, 13P per 2P. Ya betul, 13 per 2. Oke. Ada masalahkah di sini? Yang lain Enggak, ya, Pak. boleh bertanya ya kalau belum jelas. Aman. Oh, ada Pak Safan ya. Waduh. Ikut belajar, Pak. Ada guru juga di sini. Oke. Next, kita ke soal berikutnya. Tata cariin lagi ya. Apa kemana lagi ditanyain? Tenang, stok soal banyak nih. Oh, masih soal GTO masih ya. PK. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak tuh? Di soalnya tak tulis aja lagi ya biar jelas. Soalnya bilang x kuadrat min y kuadrat min 1 sama dengan 2020. Ditanyakan x pangkat 10 dikurangi x pangkat 6 tambah y pangkat 6 x kuadrat y kuadrat ditambah y pangkat 10 dibagi dengan, ini 10 ya, kok kayak 16 sih, 10 x kuadrat ditambah y kuadrat x pangkat 4 tambah y pangkat 4 sama dengan. Oke, silakan kalian punya waktu 2 menit dulu untuk mencoba. Bagi yang belum pernah lihat soal ini bisa mencoba ya. Waktu kalian 2 menit coba. Susah, Pak. Susah. Ayo ambil pulpen, kertas semuanya ya. Biar otaknya juga bekerja, tangan juga bekerja. 2 menit. 23, 12 berarti. X pangkat 6, Y pangkat 6. Dua 21/2 ya, Pak? Oke, ada yang jawab D guys. Kita keep dulu jawabannya ya. Ada teman kita yang menjawab D satu orang. Tak tulisin dulu satu orang jawab D.
Oke. Oke, waktunya habis. Berapa jawabannya? Yang lain bagaimana? Apakah sepakat jawabannya, D? 2021 kuadrat. Oke, sepakat. Oke, kita bahas ya. Jadi ini coba kita kalikan dulu kayaknya nih ya. Kita kalikan ini juga dikali nanti. Maka kita punya persamaan X pangkat 10 dikurangi apa tuh? X pangkat 8 Y kuadrat ditambah X kuadrat Y pangkat 8 ditambah Y pangkat 10 dibagi dengan itu kayaknya bisa difaktorin ya. X pangkat sorry, ini soalnya bener ya. X pangkat 4 Y pangkat 4. Oh, biarin dulu deh. X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Lalu yang atas idenya apa? Kita keluarkan coba X pangkat 8 ya. X pangkat 8 jadinya X kuadrat min Y kuadrat. Lalu ini dikeluarin Y pangkat 8. Jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu ya. Yang difaktorin sorry, ini min ya, ini min, sorry, salah lihat, sorry guys, sorry, ya, ini pada ngamuk netizennya nih, ya oke, gitu jadinya ya. Berarti nanti kalau kita faktorin lagi masih bisa kan, jadinya kita punya bawahnya masih ada, ya ini emang agak panjang soalnya, jawabannya ya, tapi kalau ngerjain sendiri cepat. Lalu X pangkat 8, apa? Yang lagi yang salah? Ini ya. Y pangkat 8 minus. Minus ya, oke. Thank you. X pangkat 8 min Y pangkat 8. Itu bisa kita faktorin lagi ya. Jadinya nanti, atau pelan-pelan dulu deh. Takutnya ntar ada yang nggak ngerti kalau terlalu cepat. Ini X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. X pangkat 8 min Y pangkat 8 kalau kita faktorkan, kita punya X pangkat 4 min Y pangkat 4, X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Wow, X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat, X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Sehingga ini habis ya. X pangkat 4 min Y pangkat 4 faktorin lagi, kita punya X kuadrat min Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Berarti nanti ini kita coret. Maka terakhir kita punya X kuadrat min Y kuadrat kuadrat. Nah, gitu ya. Sedangkan dari sini kita punya bentuknya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 20/21. Berarti X kuadrat min Y kuadrat kuadrat ya jelas 20/21 kuadrat. Ya betul, jawabannya yang dadu. Yeay. Wah, hebat nih ya jawabnya. Oke, silahkan yang bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, kalau masih belum jelas ya. Jelas, Pak. Oke, sekarang kita ke soal apa ya? Nih ada soal bagus tadi. Ada yang bertanya. Soal TO-nya SSC mungkin ya. Siapa nanya tadi ya? Cari dulu di chat. Ya. Ntar ya, masih nyari soal lagi.
Ini seharian nanya ini bisa, sehari tuh bisa ada 50 soal masuk ya. Jadi bikin hidup nggak tenang. Oke. Sekarang fisika ya. Ini soalnya. Ini soal dari SSC, Sony Sugima College. Oke, kalian tak kasih waktu berpikir. Ini soalnya agak rumit. Jadi kalian tak kasih waktu 3 menit ya. Silahkan. 3 menit untuk mencoba dulu. Itu 8 ya. Kalau kurang jelas, ini angka 8 ya. Ini 8. 8. Oh jelas ya? Oh jelas. 8, 2. Woi, Radit jawab D katanya. Gimana Radit caranya Radit? Coba dijelaskan. Ini udah semua masuk kan? Kira-kira besok lulus nggak kalian ya? SNM ya? Amin, Pak. Amin aja ya, aminin aja. Oke, good. Posting aja. Nah, ini ada lagi soal Dilan kayaknya menarik nih. Presenta hingga setengah, tapi kepotong. Tapi boleh lah. Oke. Cari persamaan A dalam X. PD order 2. Oke, Radit. Solusinya apa? PD order oke itu ODE ya, ordinary differential equation order second order ya. Order 2 betul. Terus bagaimana caranya, solusinya apa? Bukan caranya, solusinya apa? Oke. Persamaan diferensial. Tapi kan mana enakan ya? Pakai OD atau pakai integral ya? Integral aja, Pak. Integral aja, oke. Ya, pakai integral jawabannya apa? Kalau persamaan diferensial tuh harus tahu apa? Harus tahu solusinya ya, solusi dari diferensialnya. Persamaan diferensialnya. Oke, bagaimana? Apakah semua jawab D? Satu orang jawab D ya. Skip dulu nih. Baru satu orang loh dari sekian banyak orang yang jawab D. Ayo, yang mau nyari ITB, perlu tak sebutin namanya nih. Jawabannya apa? Sabar. Woi, orangnya udah sadar ya. Yang gap year 1 tahun, ayo harus semangat. Tahun ini harus ITB ya. Satu menit lagi ya, 1 menit lagi. Siapa? Ini banyak yang begadang jam segini. Luar biasa orang-orang. Oke, waktu habis guys. Kita bahas ya.
Jadi pertama kita coba dulu cari persamaan garisnya. Ini anggap aja Y, ya. Kan kalian tahu lah cara cepatnya ya. Jadi tinggal disilang aja. Berarti 2A ditambah 8X sama dengan 16. Oke? Mas ini oke ya? Itu persamaan garis yang kita dapat dari gambarnya. Kemudian, waduh, ada lagi satu orang imba yang masuk. Christian, ini medalis lomba-lomba matematika ya. Enggak. Kick aja, Pak. Chris, Pak. Kick aja ya. Iya, Pak. Udah terlalu gini dia. Udah terlalu OP, kick aja abis ini ya. Oke. 2A sama dengan 16 min 8X sehingga A sama dengan 8 min 4X. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Nggak ada ya. Nah, kita tahu bahwa A itu adalah turunan daripada kecepatan ya. Sehingga kita bisa nyatakan itu dalam bentuk dV per dt. Nah, jadi kesini sekarang ya. Sama dengan 8 min 4X. Oke ya. Nah, ini sedikit tricky di sini. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Tadi ada yang memakai persamaan diferensial, oke. Tapi kita coba pakai cara integral aja biar lebih gampang. Nah, lalu kita coba kasih dx di sini ya. Sama dx di sini. Kan boleh kan? Lalu setelah itu diapain dong? Dx per dt ini dv sama dengan 8 min 4x dx. Nah, dx per dt itu kan tidak lain dan tidak bukan apa? Dx per dt itu adalah v kan? Kecepatan. Ya, kecepatan ya. Berarti itu v dv kan? Nah, lalu sekarang kita integralkan kedua ruas. Ya. Kita integralkan kedua ruas, maka kita dapat setengah v kuadrat sama dengan 8x min 2x kuadrat. Atau v kuadrat sama dengan 16x min 4x kuadrat. Nah, dari soal, kan ditanya tuh apa? Saat percepatan partikel sama dengan 0 ya. Ketika percepatan partikel sama dengan 0. Berarti dari A sama dengan 8 min 4x itu, kalau kita buat A-nya 0, berarti kita punya X-nya itu adalah 2. Ya, 2 meter. Yang kita masukkan ke persamaan ini, 16 dikali 2 dikurangi 4 dikali 2 kuadrat. Berarti V sama dengan akar, 32 dikurangi 16. 16 ya. Sehingga jawabannya 4 meter per square. Ya, betul yang D. Silakan kalau ada yang mau protes. Dipersilahkan. Protes boleh, bertanya boleh ya. Pakai persamaan diferensial tuh gimana, Pak? Woi, itu harus tahu solusinya dulu. Kalau anak kuliahan baru udah belajar atau yang ikut Olimpiade Fisika baru udah sering melihat persamaan itu ya. Walau gitu, Pak. Kan ada kan tiap persamaan diferensial itu mempunyai solusi yang beda-beda kan tergantung bentuknya gimana. Nah, masalahnya tuh hafal nggak? Di situ masalahnya. Yang paling umum kalau anak fisika kan tahu persamaan Lagrange tuh ya. Persamaan diferensial untuk menentukan periode dan frekuensi. Pakai Lagrange. Oke, berikutnya soal apa lagi? Ntar cek dulu. Tadi ada yang nanya bagus di mana ya? Di tele kayak. Di Telegram. Sebentar, cari dulu. Matematika lagi kayaknya nih. Kalau soal yang gampang-gampang nggak usah dibahas ya. Oke, sebentar. Gimana caranya motong nih gambarnya? Nah, biasanya setelah besok tuh akan banyak siswa-siswa yang tiba-tiba ngambis ya. Kenapa? Karena tidak diterima. Tapi ngambisnya ya mepet banget waktunya. Oke, soal berikutnya guys. Matematika.
Waktunya 3 menit lagi ya. Ini kayaknya agak panjang. Ini Mas Safa nih, aduh, grogi nih ada dia nih. Dia nih pro banget. Pak mau tanya, Ya gimana gimana? itu maksudnya fx-nya dari kuadratin atau Ya fungsinya f-nya yang di... dikuadratin, f-nya dikuadratin. Oh, oke. Yap, sepertinya ini emang nguli ya. Nguli-nguli dikit lah. Mungkin Christian masih ada nggak Christian? Biasa Christian tuh caranya singkat, padat, jelas biasanya. Oh, masih ada. Mas Christian Budi mungkin punya cara yang out of the box, bisa disumbangkan. Lagi makan. Ntar aku tambahin aja di akhir-akhir. Oke, ditunggu. Apakah bisa dimisalkan? Oh, nggak bisa ya, ada variabel x. Dimisalkan nggak bisa ya, px nggak bisa. P ya, karena b di dalam ya. Gimana? Belum ada yang jawab nih ya? Masih belum ada yang menjawab. Tapi emang kayaknya lama ya. Dilarang pakai wolfram ya. Nge-cheat tuh, nge-cheat yang pakai wolfram, nge-cheat. Ayo, apakah AFK semua ini? Kayaknya cara yang mudah dipahami cuma di Oke, ternyata Christian juga nguli. Oke, jadi caranya memang kita kuli. Maka nilai B kuadrat. Oke, sambil cari ya, kayaknya juga emang lama deh. Jadi kita sama-sama mencari aja. Mungkin lebih mudah kalau E. Oh, katanya E, men. Radit E. Oke, kita buktikan jawabannya Radit. Dia jawab E. Ini Radit ya. Dia jawab E. Oke, ada lagi yang jawab lain?
katanya. Kita coba. Berarti fx sama dengan, kayaknya lebih mudah diginin ya. Fx sama dengan 3x plus b. Berarti fx kuadrat itu sama dengan apa? 9x kuadrat plus 6bx plus b kuadrat. Lalu fx pangkat 3, waduh ini 1331 ya formasinya ya. 1331 berarti 27 x pangkat 3 1333 27bx kuadrat ya. Ditambah 39b kuadrat ditambah 1b pangkat 3. Oke, sampai sini bisa lah ya menjabarkannya. Kemudian integral dari min 1 sampai 1. Ketinggalan, Pak. Oh iya, sorry. Ini ketinggalan 1. Thank you. Lupa nulis x-nya. Ya, lalu sekarang integral min 1 sampai 1 fx dx. Berarti kan jadinya integralnya apa? 3/2 x kuadrat plus bx. Dari min 1 sampai 1. Berarti sama dengan, aduh ya ini ngulinya lumayan ya. Oke, ini 1 dikurangi 1 ya. Min 1 ya bener ya. Ditambah b 1 dikurangi min 1. Itu habis berarti 2b. Oke, yang pertama udah dapat 2b nih. Sebentar, ada yang mau join lagi sepertinya. Oh enggak. Lalu sekarang integral dari min 1 sampai 1 fx kuadrat dx. Berarti integralnya adalah, aduh, tinang-tinung ini mengganggu sekali loh. Ntar ya. Loh, kok nggak ada yang... Oke. Itu berarti integralnya apa ya? Integralnya berarti 3x kuadrat. Kok kuadrat pangkat 3? 3x pangkat 3 plus 3bx kuadrat ya. Ya benar, ditambah b kuadrat x. Dari min 1 sampai 1. Berarti sama dengan 3 itu 1 dikurangi min 1 ya. Ditambah 3b 1 dikurangi 1 ditambah b kuadrat 1 dikurangi min 1. Wih, capek. 6 ditambah. Masa UTBK begini soalnya? Ini sih buang-buang waktu nih. Tapi nggak apa. Jangan menyerah ya. Sekarang integral min 1 sampai 1 fx pangkat 3 dx. Berarti sama dengan apa? 27/4 x pangkat 4 ditambah 9 bx pangkat 3 ditambah 9/2 b kuadrat x kuadrat ditambah b pangkat 3x. Nah ini kalau dia pangkatnya ganjil, genap, itu berarti nanti hasilnya pasti 0 ya. Lihat polanya deh. Kalau dia pangkatnya genap, pasti dia akan menghasilkan 0 nih. Ini pun demikian. Ini 0 juga. Mau coba jawab. Oke, apa? 3 kayaknya. Oh, B 3 kuadrat. agak ya. Oke. Teman kita yang mencari ITB jawab 3 ya. 1 orang jawab 3. Nah, sekarang berarti ini 0. Ditambah 9b dikali 1 dikurangi min 1. Ditambah 9/2 aditya ya. Nanti jawab 3 dia. Oke, b kuadrat. Ini juga 0 lah ya. Karena nanti kan masukin aja 0. Ini 1 dikurangi min 1. Berarti jadinya apa? 18b ditambah 2b pangkat 3. Karena dia membentuk barisan geometri, berarti rasionya kan sama ya. Berarti kalau rasionya sama, berarti kita tulis ulang ya. 2b, 6 tambah 2b kuadrat, sama 18b ditambah 2b pangkat 3. Inilah barisannya. Berarti kalau dia nih geometri, dia mempunyai rasio yang sama. Rasio kan suku sesudah dibagi dengan suku sebelum ya. Ini 18b ditambah 2b pangkat 3 per 6 tambah 2b. Aduh.
angkanya juga tidak manusiawi. Udah benar ya? Nah, sekarang kita bagi semua dengan 2 deh. Kedua ruas, maka kita dapat apa di sini? 3 ditambah B kuadrat per B sama dengan, bagi dengan 2 semua, 9B ditambah B pangkat 3, 3 ditambah B kuadrat. Kalikan silang, 3 tambah B kuadrat. Nah, yang 9B tambah B pangkat 3 tuh kita keluarin B-nya. Bisa nggak? Sorry, ini kuadratnya hilang 1. Nah, kita keluarin B-nya bisa ya? Kalau dikeluarin B-nya jadinya nanti B kuadrat 9 tambah B kuadrat. Oh, sepertinya bagus. Kita misalkan B kuadrat sama dengan P. Berarti nanti 3 tambah P kuadrat sama dengan P 9 tambah P. Berarti 9 tambah 6P ditambah P kuadrat sama dengan 9P ditambah P kuadrat. Ini habis. 9P dikurangi 6P 3P, 3P sama dengan 9, berarti P sama dengan 3. P-nya tadi apa? P-nya tadi B kuadrat ya. Berarti B kuadrat sama dengan 3. Oke, betul Aditya, jawabannya yang B. Good. Wah, keren. B-nya B kuadrat sama dengan 3. Silakan, ada yang mau bertanya dulu? Sambil tak cari lagi soal-soal yang lain. Tadi ada yang nitip soal. Kayaknya nih dari, apa namanya kok aplikasinya GO tuh? Yang dari aplikasinya GO. Ntar, mana dia. Sionita tadi ya. Nah, dia. Kemarin aku diskus soal itu sama guru offline di GO. Gurunya malah skip kak. Berapa dicoba tapi nggak nemu sama option. Ya mungkin gurunya lagi ada masalah. Biasanya kalau lagi ada masalah tuh mikirnya tidak lancar. Oke, tunggu ya. Tak cariin soalnya. Oh, GO kreasi namanya ya. GO kreasi. Wait, masih loading. Atau ambil dari sini aja kan ada ya. Sebentar, mana yang bagus soalnya. Wih, loadingnya lama. Tapi ini pecah nggak? Fisika. Sekarang fisika guys. Oke, soalnya meluncur. Tada, kelihatan nggak ya? Kurang gede ya? Nah, ini. Sebuah benda pada permukaan dalam sebuah mangkok licin berbentuk setengah bola berotasi dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu vertikal. Lihat gambar. Diketahui jari-jari mangkok 60 cm dan posisi partikel membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Tan theta sama 0,75, kecepatan sudut minimal benda agar tidak jatuh adalah. Oh. Sekarang ada yang mau mencoba dulu? Ini soal di modul. Ya, ada soal di modul juga nih ya. Kamu udah ngerjain Adit ya yang ini? Udah kayak, coba Udah lagi. ya, coba lihat dulu. Oke, yang lain 3 menit lagi ya. Atau tambah kita kasih clue-nya sedikit lah. Ini kan kita punya warna apa tak pakai ini biar kelihatan. Light green aja ya. Apa yellow aja dah. Nah.
Gimana cara enternya? Oh ini. Oke. Jadi di sini kan ada mg nanti ya. Wah tebal banget, kecilin. Oke, nanti ada mg atau w tak buat ya. Ini ada w, ini w cos theta. Jangan. Ini kan, oh ya. Main n aja ya, main gaya normal aja. Ini ada gaya normal. Ini ada ny. Dan ini ada nx. Jadi begini, kapan kita menguraikan w, kapan kita menguraikan n, ini penting ya. Jadi kita uraikan w, kalau dia itu cuman translasi aja. Translasi. Kita uraikan n, gaya normal ya, ketika dia rotasi. Oke? Jadi sini kita menguraikan yang n. Jadi ada nx sama ny. Di mana ny itu nanti akan sama dengan w atau mg tak buat ya. Dan nx itu akan sama dengan gaya sentripetalnya ya. Yaitu mv kuadrat per r. Gitu ya. Dicoba dulu. Oh ya, nx ny itu definisinya kan tetanya di mana sih? Tetanya kan sama dengan di sini ya. Ini teta ya. Nggak kelihatan. Ini teta di sini. Berarti nanti ny itu adalah n cos theta dan nx adalah n sin theta. Tan theta 0,75 berarti kita bisa buat suatu segitiga di sini. Theta 3/4 ya. Ini 5. Berarti sin tetanya adalah 3/5 dan cos tetanya adalah 4/5. Oke, silahkan dilanjutkan dulu. Gimana? Ada yang dapat jawabannya? Silahkan ya bagi yang sudah dapat jawabannya. Oke, sudah? Kok nggak ada suaranya nih? Gimana? Sudah lelah kah? No opsi deh. Dapat 10 akar 10/60. Ada yang no opsi? Oke, kita coba ya. Katanya ada yang mencoba, katanya nggak ada jawabannya. Oke, kita coba bersama-sama. Kita mulai dari mana dulu nih?
kita mulai dari nx apa ny ya? Nx dulu ya. Oh, sorry, ini ada omega, sorry. Kalau ada omega berarti ini bisa kita ganti dengan m omega kuadrat kali r ya. Nah, gitu ya. Berarti nx-nya kan n sin theta sama dengan m omega kuadrat kali r. Sebentar. Oh, sorry. Ini nx, dia muternya kemana sih? Sret. F, fx, fx. Sebentar, ini sepertinya ada something yang terlewat nanti nih. M omega kuadrat R. Fs itu kan arahnya ke pusat lingkaran ya. Berarti, sebentar. Ini Fs. Itu Fs ya. Sorry, panahnya kebalik, harusnya ke situ. Ke pusat lingkaran. Makanya theta. Berarti nanti tetanya kita konversikan juga dong. Theta juga nih. Gitu ya. Sehingga nanti ini adalah Fs sin theta. Sorry, berarti ada, coba nih ya, ada nggak jawabannya nanti? Berarti ini ada sin theta nanti di sini. Sehingga nanti ini habis kita punya persamaan n sama dengan m omega kuadrat r. Oke, kemudian ny-nya sekarang ny-nya katanya n cos theta ya, n cos theta. Berarti nanti n cos theta sama dengan mg. N cos theta sama dengan mg. Berarti n-nya kan m omega kuadrat r. mg. Sehingga nanti m-nya bisa kita coret. Sehingga omega kuadrat sama dengan g per r cos theta. Sehingga omega sama dengan akar g per r cos theta. G-nya pakai 10 ya. G-nya pakai 10, R-nya 60 cm 0,6. Dikali dengan 0, cos-nya berapa? 4 per 5. 4 per 5 itu 0,8. Berarti ini 0-nya naik 2 ke atas, akar 1000 per 48. Gitu ya? Berarti 1000 itu kan 100 kali 10 ya? Berarti 10 akar 10 per 48 rad per sekon. Oke, jawabannya yang beta. Oke, silakan bagi yang mau protes atau bertanya. Fs, ya Fs itu bisa nggak kita definisikan n? Tapi kalau cuman n sama dengan Fs aja kita nggak dapat apa-apa. n m omega kuadrat. Cuman n sama m omega kuadrat aja. N-nya nggak ada apa-apa. Pak. Gimana? Kayaknya nggak fokus ini ke kalau itu kenapa dari mana dapat R sin theta-nya coba? Mana R sin theta? Yang gitunya maksudnya sorry. Tadi emang kurang jelas ya. Jadi ini harusnya tadi nih tak hapus aja ya. Ini Fs sin theta harusnya. Sorry. Fs sin theta. Gaya sentripetal sin theta. Karena kalau kita define atau kita definisikan n sama dengan Fs aja dia nggak dapat apa-apa loh. N sama dengan Fs. Kan kalau kita lihat dari samping, kan gaya sentripetal itu bukan nih ya. Kalau kita lihat dari depan nih, misalnya. Ini kan mangkoknya nih. Bendanya di sini. Ya ini bendanya. Kan Fs-nya nggak ini kan. Ini bukan Fs kan. Tapi Fs-nya yang ini Fs-nya. Ya nggak sih?
Berarti ini kan jadinya nanti fs sin theta. Inilah sama dengan nx-nya. Oh, saya kira R-nya yang berubah Bukan, kayak bukan. Ya, Itu pantes. akibat dari fs-nya kita uraikan. Oke, paham. Sudutnya yang atas. Oke, katanya Hazami sudutnya yang atas. Kalau yang atas masa yang atas sudutnya? Set theta, 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 theta. Sebentar. Soalnya FS kan mirip kayak N tuh, Pak. Kan harusnya sama letak sudutnya. Ya, tapi kalau kita samakan dia, nanti tangan dong. 3/4. Sebentar. Oke, soalnya boleh lah. Soalnya ini boleh. Iya, gini aja deh. Gini aja biar nggak. Tapi nanti N-nya nggak dapet dong. Daripada kita ribut-ribut masalah N pakai sin atau pakai cos, atau kita sepakati gini aja ya. N sama Fs kan searah gitu ya. Jadi kita bisa aja nyatakan langsung N itu sama dengan M omega kuadrat kali R. Sama aja kan ujung-ujungnya ini sama ini. Karena N sama Fs kan dia searah itu. Cos samping miring sin. Oh ya, sorry, sudutnya di iya. My bad. Tadi harusnya di sini. Ngerti maksudnya. Sorry. Sin ya. Oh ya, sorry. Jadi catanya itu sebenarnya yang atas ya. Ya, tadi ngapain mikirnya itu jadi. Ya, benar. Jadi ini artinya ke atas itu adalah ya, ini Fs sin theta. Boleh. Thank you. Tapi serang naruh sudut, tapi di orang-orangnya benar gitu ya. Sin depan ya, sin depan mirip. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi atau mau menyanggah lagi ya, nggak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah kan. Apa lagi tanya? Coba dari Apa? Analisis faktor kalau misalnya, karena kan gaya tuh kayak bidang miringnya lagi kadang bingung naruh theta di mana tuh, tipsnya biar gampang. Kamu kan bukannya udah jago ya masalah itu ya? Kan ya biar clear, siapa tahu ada yang belum tahu. Kalau bidang miring di mana naruh theta ya? Ini sebenarnya permasalahan klasik nih. Oh, bukan maksud saya yang bukan MG sin theta, MG cos theta. Tapi yang kayak inilah kasusnya, misalnya ada F ditarik sejajar gitu. Ya, misalnya, tapi kan kita mulai dari sini kan. Kita mulai dari bidang miring dulu. Nah, misal kita punya benda di sini, lalu didorong oleh gaya katakanlah F. Ini F. Nah, yang kita cari pasti yang ke sini kan. Nah, di manakah tetanya? Apakah tetanya di sini atau di sini? Nah, itu kan masalahnya di situ tuh. Ya. Nah, biasanya tips gampangnya itu tak hapus dulu ya. Tips gampangnya itu kita perpanjang garisnya, kita buat gambar lagi terpisah. Kita gambar lagi nih theta, lalu kita gambar F-nya ke sini. Hilanginnya bendanya dulu. Berarti ini theta di sini dia. Theta kan di situ juga kan. Lalu kan berarti theta nanti akan sama aja dengan di sini. Makanya ini jadi F cos theta. Yang ke sini nanti F sin theta. Jadi bisa tak hilangin bendanya, lalu tak sambungin sama bidang miringnya. Lalu lihat relasinya ya atau hubungannya ya. Dia apakah dalam berseberangan, apa-apa kan sama. Sama aja kalau kita punya, kenapa ketika ada benda di sini, kenapa dia sudutnya itu kok di sini? Gitu kan. Ini kan sebenarnya sama aja kita buat segitiga. Ya ini memang masalah yang dulu kita hadapin juga sih. Ini ada segini ya. Oke, gini deh. Anggap begitu.
Tak panjangin aja ya. Ini 90, berarti ini 90 min theta. Ini 90 min theta ya. Lalu ini berarti kalau ada ke sini, ini kan siku-siku di sini nanti. Ini kan siku-siku ya. Siku-siku nih. Berarti nyari ini apa? 90 dikurangi 90 min theta. Berarti sama dengan theta. Maka tetanya itu sama dengan di sini. Gitu. Ya kira-kira seperti itulah yang kalau yang tak pakai ya. Mungkin yang lain caranya beda-beda untuk mengetahui mana theta yang sama dalam satu kasus. Oke, berikutnya nih masih soal dari teman kita yang les di GU. Masih soal sejenis. Oke tuh ya. Sebuah benda bermassa M diikat oleh seutas tali dengan panjang L sama dengan 2,5 meter. Dan berada pada suatu permukaan luar kerucut yang licin seperti pada gambar. Rotasi benda berlawanan dengan arah gerak jarum jam terhadap sumbu putar O dengan laju putar yang konstan. Jika tan theta sama dengan 0,75, nilai laju putar omega agar gaya normal antara benda dan permukaan kerucut bernilai 0. Silahkan kalian punya waktu untuk menjawab berapa nih ya? 2 menit ya. Ini konsepnya sepertinya sama seperti yang tadi ya. Silakan dicoba dulu, 2 menit ya. Oke. B. Apa? Dadu. B. Babi. Babi, beta ya? Oke, beta, babi. Oke, ada jawab beta, satu orang jawab beta, guys. Oke, kita nantikan nanti pembahasannya. Ya, tunggu yang lain ya. Kalau punya pendapat beda nggak apa-apa. Nggak harus sama semua jawaban kan. Siapa tahu ada yang dapat beda. C. Ada yang jawab C satu orang. Oke, C satu orang. Ditunggu lagi yang lain. Masih ditunggu ya partisipasinya untuk menjawab. Dia muter di kerucutnya ya. Oke, sudah? Itu aja yang menjawab. Oke, kita coba ya. Kita sama-sama Akar 5. Apa? Akar 5. 2 orang jawab akar 5. Oke, kita coba ya. Jadi, ini sebenarnya sepertinya kasusnya sama aja dengan ayunan konis ya. Tapi ini tapi ada kerucut. Tapi kan dia licin. Kalau licin nggak ada gesekan. Berarti sama aja dengan kasus ayunan konis gitu kan. Ya nggak sih? Kasus ayunan konis. Nah, ada rumus cepatnya memang. Rumus jadinya. Tapi kan kita harus tahu konsepnya dulu ya. Dari mana dapat rumus itu gitu kan. Jadi kita coba turunkan rumusnya.
Jadi kan ini anggaplah ada suatu tegangan tali di sini ya. Tegangan tali yang bernilai T di sini. Maka ini bisa kita uraikan menjadi ke atas ini T cos theta. Ini theta kan ya. Dan ke sini T sin theta. Ini ada beratnya yaitu mg. Ya. Nah, dari sini kita bisa buat beberapa persamaan ya. Yang pertama mungkin arah sumbu Y dulu. Itu kalau dia seimbang berarti T cos theta sama dengan mg. Berarti T sama dengan mg per cos theta. Lalu sigma fx-nya sama dengan 0 sehingga T sin theta sama dengan ini omega ya, m omega kuadrat dikali r. Gitu ya. T sin theta sama dengan m omega kuadrat. Ada yang salah nggak lagi sudutnya nih? Ntar ada yang salah lagi. Cek dulu. M omega kuadrat dikali r. Kemudian apa nih? T-nya kan mg per cos theta ya. mg per cos theta. mg per cos theta. Ini sin theta. Jadi kita masukkan ya T-nya ke sini ya. Sama dengan M omega. Nah, jari-jarinya sekarang nih. Jari-jarinya itu perhatikan lagi gambar ini ya. Kan R ini belum tahu nih. Ini kalau kita tarik suatu garis ya, ini siku-siku di sini, maka ini adalah R-nya. Gitu kan? Berarti kan kita bisa pakai sin ya. Sin theta sama dengan depan dibagi miring. Berarti R-nya adalah L sin theta. Gitu kan? Berarti kita bisa replace R itu dengan L sin theta. Sehingga bisa kita coret. M-nya coret. Sehingga kita punya persamaan omega kuadrat sama dengan G per L cos theta. Maka omega sama dengan akar dari G per L cos theta. Ini rumus jadinya ya. Ini rumus jadi untuk menghitung kasus apa? Ayunan konis. Ini namanya ayunan konis. Sehingga omeganya bisa kita cari sekarang. G-nya berapa tuh? 10 ya. Kalau nggak ada 10. L-nya 2,5. Cos theta. Tan-nya 0,75. 3/4. Berarti cos-nya 4/5. Gitu ya. Berarti akar ini ke sini 0,5. 0,5 dikali 4 berapa? 2 ya. Akar 10 bagi 2, 5 dong. Rad per sekon. Oke, selamat. Jawaban benar adalah yang menjawab A. C. Oh, A sih. C ya. C. Oke, silahkan lagi kalau ada yang mau bertanya. Ini ada yang apa lagi ngirim soal lagi nih. Oh, pasti soal berat nih tanya. Next. Sambil tak pikirin lagi soal yang barusan. Kelihatan ya? Oke. Ini dulu ya, kita ganti dulu soalnya nanti itu kita coba lagi. Soal berikutnya. Coba dulu ya, kalian coba dengan waktu 3 menit. Berarti 23, 25 selesai. Ini kan masih kebayang-bayang soal yang tadi, masih kebayang-bayang nih. Min 1 pangkat 2021 kalau ada 2 yang genap 1 min plus
Plus min. Guys, 3 menit ya. Dicoba dulu. Udah pernah jawab. Oke. Boleh, boleh. Hazami udah pernah jawab katanya. Dua. Lagi 1 menit ya. Waktunya. Ada yang jawab E katanya. 1 orang jawab E. Bentar, ini masih kepikiran soal yang tadi sebenarnya nih. Sebentar, itu berarti 2 2021 2000. Oke, times up, waktu habis. Apa jawabannya nih? 1 orang jawab E. Azami apa yang A 1 orang? Terus ada lagi kah yang mau menjawab? Oke, kita coba ya. Kita buktikan. Siapakah netizen yang benar? Jadi kan ini baru ditekan ke kiri udah ngantuk sampai ke A. Oke, kita cukupkan sampai sekian dulu habis ini. Ini soal terakhir. Kayaknya kalau kalian kuat, ya mulai besok kan udah pasti semangat 45 ya yang nggak dapat kan. Yang nggak dapat SNM. Gimana kalau kita buat kelas tiap hari sejam-sejam aja tapi malam-malam? Apa EHBBKS provinsi itu? Oh, kayak USBN. Emang penting USBN ya? Emang bisa melamar di universitas dengan nilai USBN? Ya, tapi itu sebagai kenang-kenangan terakhir nilai kalian di sekolah sih. Ya, mulai besok kita tiap hari ya jadwalnya ya. Kalau lagi nggak capek, tapi kalau lagi capek, sorry dulu. Karena sehari itu bisa 10 jam mengajar. Oke, jadi kira-kira seperti inilah geraknya ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa A itu lebih besar dari B jaraknya ya. Kenapa? Karena ada gesekan. Ya, mengalami gaya gesek yang besarnya tetap. Nah, ini ya, kata kuncinya di sini. Andai kata dia licin, kalau dia licin, ini UTBK tahun lalu nih, licin. Kalau licin, tahun 2019, sorry. A sama dengan B. Karena apa? Tidak ada energi yang hilang. Ya, tidak ada energi yang hilang. Lalu sekarang, logiknya adalah
eh, apa? Usaha oleh gaya gesek yang dilakukan dari posisi A ke posisi B itu dapat kita nyatakan sebagai minus. Kenapa minus? Karena usahanya berlawan dengan arah gerak ya. Minus dari setengah K A kuadrat, akhir kurangi awal. B kuadrat min A kuadrat. Karena kita memakai rumus dasarnya itu kan W pegas itu kan sama dengan apa? Setengah kx kuadrat. Jadi di sini selisih energi yang hilang itulah yang dipakai untuk usaha oleh gaya gesekan. Jadi usaha oleh gaya gesekan itu adalah energi yang hilang dari posisi A ke posisi B gitu ya. Kenapa lagi sekali itu minus? Karena usahanya berlawanan dengan arah gerak. Gitu. Jadi usaha itu kan akhir kurangi awal kan ya. Akhir dikurangi awal. Nah ini bisa kita nyatakan juga dengan min setengah K. Atau kalau minnya dimasukkan ya. Setengah K A kuadrat min B kuadrat. Atau setengah K A min B A plus B. Nah sekarang yang kita cari adalah W gesek dari A ke X. Ya, karena kita kan hanya meninjau nanti sampai di X kan tinjauan kita. Karena ditanya adalah gaya gesek. Ditanya adalah energi kinetik balok saat melintasi titik setimbang atau titik X. Ini kan titik X nih. Nah, berarti W geseknya itu adalah berapa dari A ke X. Kita pakai perbandingan aja. Ya, kita pakai perbandingan aja. Jadi, kalau dia full gerak ya dari A ke B, itu dia mempunyai usaha oleh gaya gesek sebesar setengah K A min B A plus B. Kalau dia sampai A saja, berapakah gaya geseknya nih? Ya, jadi logikanya seperti itu, tinggal kasih per aja nih, sama dengan, kita coret ini sama ini, sehingga kita punya persamaan W gesek dari A menuju X itu adalah setengah KA A min B. Atau setengah KA kuadrat min setengah KAB. Lalu sekarang energi mekanik di A itu akan diubah menjadi apa? Energi mekanik di X ditambah dengan usaha oleh gaya gesek dari A ke X. Jadi kalau dia kasar seperti ini ya formasinya ya. Tapi kalau dia licin, maka ini kita nggak butuh. Ya, tinggal M1 sama dengan M2. Itu kalau kondisinya licin. Tapi kalau kondisinya dia ada gesekan, itu berarti ada energi mekanik yang hilang. Karena sebagian itu diubah menjadi usaha oleh gaya gesekan. Ya, jadi kayak begitu. Maka ini jadinya nanti EMA ini energi mekanik di A itu kan berarti nggak punya EK ya. Ketika di A ini ya, ini kan dia baloknya masih diam. Dia cuma punya apa? Dia cuma punya energi potensial pegas. Ya, setengah K A kuadrat. Setengah KA kuadrat. Karena ditekan sejauh A. Berarti energi potensialnya setengah KA kuadrat. EMDX, nah ingat di posisi setimbang tuh EP 0 ya. Di posisi setimbang itu EP sama dengan 0. Jadi ketika di posisi X ini, dia mempunyai EK max, tapi EP-nya bernilai 0. Sehingga kita punya EKX di sini, EP-nya 0 ya. Ditambah usaha oleh gaya gesek, setengah KA kuadrat dikurangi setengah KAB. Ini coret nanti ya. Maka EK di posisi X itu dapat dinyatakan dengan setengah KAB. Atau K per 2 dikali AB. Sehingga jawabannya benar yang A. Oke, bagaimana? Untuk soal yang ini ada masalah kah?
Oh iya, iya. Oh, Pak, Gimana? yang soal tadi tuh kayaknya coba kirim ke grup yang AI yang umum nih. Biasanya Aditya tuh Iya, jawab ya, dia. nanti tak kirim. Jawab. Tapi tunggu dulu. Belum menyerah, tunggu dulu. Nanti kalau udah stuck baru Oh, tak tanya dia nanti. oke. Apa? Oke, oke. Jago. Ya, kalau dia emang matematikanya perak perak OSN men, KSN. Perak dia ya? Perak apa perunggu dia? Lupa. Perunggu ya? Apa perak lupa tuh. Oke, cukup sekian dulu ya. Ini udah berapa lama sih? Ada sejam ya? Wah, 1,5 jam udah capek emang. Stop dulu.